Oke, padahal kamu udah tahu ya, kamu sudah bisa nih membaca bagaimana si A ini kalau ternyata dia tuh belum bisa sepenuhnya lepas dari si D karena alasan ini itu tadi. Lah terus kapan kalian akhirnya memutuskan untuk jadian? Jadiannya itu hari Minggu ya, tanggal 8 Desember 2024, aku lupa jamnya. Yang pastinya dia mengabari aku bahwa dia udah memutuskan si D. Terus aku tanya, artinya apa kamu ngomong gini? Ya artinya kamu sekarang jadi milikku satu-satunya. Itu yang dia omongin. Dan hari itu tuh yang bikin aku sedih tuh gini, beneran gak sih gitu, beneran gak gitu, apa yang diomongin itu aku tuh merasa saat ini tuh kayak gak pantas gitu loh. Gak mungkin gitu aku tuh bisa mendapatkan seseorang yang bisa menerima aku di saat aku bener-bener lagi terpuruk banget saat ini. Tapi aku berusaha untuk menyembunyikan kebahagiaanku dan kebingunganku, beneran enggak gitu. Aku tetap ngechat sama dia. Pokoknya ya kayak bercanda-bercanda aja, tapi aku tuh sedih, terharu iya, seneng iya. Ya Nadia, aku paham dengan apa yang kamu rasain. Di saat kita sedang terpuruk, kita sedang jatuh di titik paling bawah, tiba-tiba ada seseorang yang membuat kita bersemangat lagi. Itu aku tahu rasanya seperti apa. Iya seperti iya. Itu yang aku rasakan. Kita perlu break dulu atau kita lanjut? Oke. Oke. Kalau kita lanjut, apa yang membuat kamu yakin menjalani hubungan itu dengan si A? Aku tuh selalu tanya sama dia, beneran enggak itu, kamu tuh serius gak sama aku, kamu tuh sayang gak sama aku? Dan dia tuh selalu bilang kalau aku cuma butuh, orang-orang di sekitarku banyak, tapi kenapa aku mau jauh-jauh datang ke tempat kamu hampir setiap hari? Masa kamu masih mau meragukan aku? Dia bilang seperti itu ke aku. Aku tuh juga ngebayangin gitu loh, perjalanan ke rumahnya itu kan jauh ya. Bahkan dia hampir setiap hari datang ke rumahku malam-malam, hampir setiap malam harus melewati hutan, desa lagi, dan nggak ada penerangan sama sekali di sana tuh. Dia tuh sampai seperti itu. Makanya aku tuh pelan-pelan, walaupun hatiku ragu gitu, tapi aku berusaha berpikir iya ya, kalau cuma buat having fun. Dia kan sudah berkali-kali ngomong kalau cuma buat having fun. Di sekitarnya dia tuh ada banyak, tinggal pilih yang mana. Tapi kenapa dia mau jauh-jauh ketemu aku? Tapi hatiku tuh gak segampang itu juga luluh gitu. Kadang-kadang aku tuh masih bawel. Aku tuh masih selalu tanya, aku tuh apa
apapun yang sudah dia perbuat ke aku tuh masih belum percaya gitu loh. Karena apa? Karena ada orang sebelumku yang belum selesai masalahnya gitu. Aku tuh ketakutan bahwa suatu saat nanti dia akan kembali. Makanya aku selalu berusaha untuk mempersiapkan aku gitu. Bahwa dia pasti Oke, Sandy, tenang Sandy. Kita break dulu ya. Oke guys, kita break dulu. Kita beri waktu Sandy untuk tenang dulu, ya. Gimana, Sandy? Udah mulai tenang ya? Kita bisa lanjut lagi ya ngobrolnya. Ya, gini Sandy. Sekali lagi aku mau ngomong, aku paham banget dengan perasaanmu saat ini sangat hancur. Di saat kamu lagi hancur-hancurnya karena masalah bisnis kamu hancur, karena masalah perubahan fisik kamu yang juga mempengaruhi kepercayaan diri kamu, terus kamu juga harus menghadapi permasalahan orang tuamu yang menginginkan kamu untuk sementara tinggal di desa itu, bertubi-tubi kan masalahmu. Oke. Ketika kamu mulai menemukan seseorang yang membuat kamu semangat lagi, tapi ternyata tidak berlangsung lama. Dan itu awalnya bagaimana? Akhirnya cerita kalian ini hanya sesingkat ini. Padahal yang aku tahu, sepertinya si A ini juga besar cintanya sama kamu. Oke, sebelumnya aku mau cerita kembali apa yang membuat aku yakin menjalani hubungan ini dengan si A. Karena tadi aku terlalu emosional. I'm so sorry. Gini, jelas apa yang kulihat adalah attitude dia, penerimaan dia ke aku seperti apa saat ini. Terus usaha apa yang sudah dia lakukan ke aku ya. Salah satunya yaitu tadi, dia hampir setiap hari menemui aku dengan perjalanan sejauh itu. I'm so sorry. Yang hutan-hutan gelap, hampir setiap malam, hampir setiap siang dia menemui aku. Dan kalau malam itu gak ada penerangan sama sekali, apalagi ini musim hujan kayak apa, bisa dibayangin. Dia bisa senekat itu juga hampir setiap hari. Dia datang ke tempatku. Dan dia menolak ketika aku mau jemput dia, karena dia kasihan sama aku. Waktu itu terakhir aku ngejemput dia, kita nyanyi-nyanyi berdua. Aku nganterin dia pulang ke rumah, kita nyanyi-nyanyi berdua sepanjang hutan-hutan yang gelap itu. Itu aku happy banget. Aku happy banget saat itu. Dan aku juga merasakan dia juga happy. Dan selain itu, si A ini benar-benar dia selalu berinisiatif sendiri. Sayang, kalau kamu belum percaya sama aku, kalau kamu mikir aku masih begini, aku masih berhubungan sama dia seperti apa, aku masih diam-diam chat sama dia seperti apa, kamu boleh ambil semua media sosialku, kamu pegang, gak apa-apa. Bahkan dengan sukarela dia juga menautkan akun WhatsAppku ke akun WhatsApp dia, agar aku bisa memantau terus apa isi chat dia. Dan sebenarnya itu aku sangat berat, aku gak mau. Karena gini ya, dia tuh punya privacy sendiri, dia punya dunianya sendiri. Aku gak mau ada di situ. Ya, aku menjaga privasi dia. Berat. Aku tuh gak bisa gitu loh masuk ke privasi orang
terus hanya demi kepuasan aku sendiri ya, itu nggak bisa gitu. Dan dia tuh justru membuka semuanya, membuka akses semuanya ke aku. Tapi aku tolak, aku nggak mau. Yang aku terima akhirnya cuma di WhatsApp doang. Karena aku tahu kita mulai ada masalah waktu itu. Masalah yang sudah pasti itu akan terjadi. Lambat laun hubungan kami pasti akan ketahuan sama si D yang udah jadi mantannya dia. Ini adalah sebuah insiden yang benar-benar bikin aku kayak sesak gitu ya. Aku belum siap, aku benar-benar belum siap waktu itu. Jadi ada salah satu followers aku, dia itu suka banget membagi-bagikan foto couple-couple gitu ya, pasangan-pasangan gitu ke story dia. Dia sebenarnya udah izin sama aku, Kak boleh nggak aku bagikan foto kakak ke story aku. Aku bilang buat apa? Dia jawab suka aja sama foto kakak gitu. Dan aku tuh habis itu aku udah nggak buka lagi. Aku udah nggak ngejawab. Mungkin yang terjadi adalah si followersku ini membagikan fotoku sama dia ke story-nya dia di Instagram. Ya sudah, boom. Si D yang awalnya mengabaikan si A, yang diajak putus si A, oke, itu berubah 180 derajat. Dia yang semula acuh sama si A itu langsung nge-WA si A, bla 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 bla. Dan aku ada di situ kan, akun WhatsApp aku tertaut sama akun WhatsAppnya si A. Aku baca semua dari awal. Aku langsung oke. Hubunganku akan segera berakhir. Karena aku membaca semua kan, bagaimana si D ini mencoba mengambil hatinya lagi si A. Dia mencoba menerangkan semua kenapa selama ini dia mengabaikan, kenapa selama ini dia acuh, kenapa apa semua dia ceritakan semua. Dan itu pun si A sudah tahu bakal seperti itu. Itu sudah berulang kali terjadi. Setiap kali putus, minta balikan, si D itu melakukan cara-cara seperti itu. Playing victim. Dia seperti orang yang teraniaya, dia merasa bersalah, bla bla bla. Si A udah cerita ke aku seperti itu. Dan waktu itu, chat antara si A sama si D, dan aku memperhatikan dari awal itu. Aku sangat bangga sama si A karena dia bisa bilang tidak. Aku nggak bisa balik lagi sama kamu. Aku udah kecewa sama kamu, bla 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 bla. Aku bilang, aku bangga sama kamu sayang. Aku bilang seperti itu sama dia. Dia bisa bilang tidak, berarti dia orang yang punya prinsip. Karena dia sudah dibegitukan berulang-ulang kali dengan cara yang sama, masa dia mau balik lagi? Kan gitu, makanya aku bilang, sayang aku bangga sama kamu. Tunjukin kamu punya prinsip. Tapi ternyata apa? Dan aku masih membiarkan dia kalau mau ketemu oke. Tapi satu hari kemudian, apa? Dia malah ngechat. Nanti kamu nginep aja di tempatku kalau mau datang ke rumahku. Kamu bisa nginep. Itu aku udah gak bisa memaafkan lagi. Oke, aku harus segera pergi dari hubungan ini. Aku udah bilang sama dia, aku gak bisa. Gimana rasanya jadi aku? Sakit.
Aku sudah dibuat yakin sama dia. Tiba-tiba dia mempersilahkan orang yang sudah menjadi mantan dia, yang sudah nyakitin dia berulang-ulang kali, justru dipersilahkan nginep. Dengan alasan apa? Sayang, ibuku pengen si D ini di tempatku. Kasihan, bla 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 bla. Aku nggak akan ngapa-ngapain. Bukan karena nggak ngapa-ngapain, tapi kamu tuh masih memberi lampu hijau sama dia. Aku bilang gitu. Kamu masih memberi kesempatan, kamu masih memberi harapan sama dia. Kalau kamu benar-benar pengen lepas sama dia, cukup ini momen yang pas, buktikan sama aku. Ini adalah waktu kamu untuk membuktikan ke aku. Tapi ternyata dia tidak. Dia tidak bisa. Walaupun dia suruh memohon, sayang, kita jangan putus. Biarkan aku ketemu sama dia. Aku mau nyelesain sama dia dulu. Aku udah gak mau banyak ngomong sama dia sebenarnya waktu itu. Pokoknya intinya aku harus pergi. Aku harus pergi dari hubungan ini. Aku gak mau. Aku sudah sangat benar-benar kecewa. Aku udah minta udahan yuk. Dia bilang enggak. Aku mau sama kamu. Beri aku kesempatan untuk ngomong sama dia dulu, sayang. Bilang gitu. Aku beri kesempatan, tapi jangan beri dia harapan. Kamu mempersilahkan dia nginep di rumah kamu, itu artinya apa? Kamu memberi harapan. Aku ngomong gitu. Makanya aku bilang gini, oke. Aku tidak ingin aku yang memutuskan kali ini. Sekarang kamu ngomong sama aku. Kamu mutusin aku. Aku bilang gitu. Dia masih belum mau. Dia masih kekeh. Aku masih mau mengenal kamu, sayang. Aku masih gini. Enggak. Aku gak bisa. Dan akhirnya dia mau memutuskan aku. Sampai di detik-detik terakhir itu dia masih berusaha untuk, sayang, aku masih mau sama kamu. Aku mau bertahan sama kamu. Dia masih meminta sama aku untuk beri aku kesempatan ngomong dulu sama dia. Aku udah gak bisa. Aku udah cukup kecewa gitu. Lebih baik aku yang sakit sekarang daripada nanti aku harus menjalani kebersamaan dengan dia tapi di atas kepura-puraan. Aku gak mau gitu. Udah cukup. Walaupun cerita ini singkat, tapi sakitnya luar biasa. Itu yang aku rasain. Karena banyak hal yang sudah kita lakuin bersama itu buat aku sangat berkesan gitu loh. Aku tuh belum pernah melakukan hal-hal senekat itu. Aku banyak hal yang belum pernah aku lakukan ke pasangan-pasanganku sebelumnya. Aku lakukan sama dia. Gitu. Makanya aku tuh sakitnya minta ampun gitu. Sakitnya luar biasa. Kecewaku luar biasa sama si A. Tapi aku gak bisa membenci dia karena aku memang masih sayang sama dia. Aku masih mau berusaha untuk, ketika dia minta, sayang kita masih temenan ya gitu. Aku tuh sebenarnya udah berat gitu. Aku butuh waktu untuk berteman sama dia. Ya sudah. Malah dia tadi sore dia ngechat aku bahwa kamu lebih pantas sama Richard. Kamu dan Richard cocok. Dia bilang seperti itu malah. Ngapain? Oke, Senin. Kamu kuat. Ya,